Selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter box panel 5000 watt mode UPS ya. Di sini touchscreen. Sebelum kami kirim ke customer, kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita akan ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan serta tampilan dalam dari inverter ya. Ini kita turunkan. Kita bisa lihat di sini ada MCB softar, MCB baterai plus, baterai minus, MCB output, MCB input. Di sini ada trafo, ada induktor, kemudian ada inverternya ya. Oke, sebelum itu kita akan nyalakan di MCB softar, kemudian MCB baterai kita nyalakan keduanya. Kemudian di sini MCB softar kita off kan ya. Oke, setelah itu kita nyalakan inverternya. Oke, kita kembali. Oke, ini dia untuk tampilan dari inverternya ya. Oke, di sini kita akan lihatkan untuk menu-menunya. Di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya, karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu ya untuk menu informasi panel surya. Kemudian di sini ada menu parameter AC input, di sini ada pengaturannya. Arus pengisian ya, sini pengaturan pengisian plug serta floodnya di 54 volt serta arus pengisian di 5 ampere ya. Oke, di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kita kembali, kemudian di sini ada menu yang kedua yaitu ada tipe baterai. Di sini ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu. Dan kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini low alarm, low recovery, high alarm, high recovery dan high protect ya. Di sini juga bisa disesuaikan dengan keinginan customer. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu adalah menu prioritas ya. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritasnya. Oke, kita nanti akan ujikan satu persatu ya untuk prioritasnya. Kita kembali. Di sini ada pengaturan ATS ya. Di sini HP recovery 51 volt. Kemudian LVD di 46 volt ya. Untuk LVD sendiri nanti di sini kita akan ujikan ketika nanti berada di tegangan 46 volt. Dia akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan untuk perpindahannya. Dan di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kita kembali. Kemudian sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu di sini untuk bahasa. Kita kembali. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian ada RS485, di sini juga belum digunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang atau informasi model solar inverter, nominal daya 5000 watt, nominal output 220 volt, serta bisa dilihat ya di sini versi MPPT, versi inverter dan alamat RS485. Oke, kita langsung saja ujikan di sini untuk prioritas DC terlebih dahulu ya, atau inverter. Di sini input dari PLN saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan coba turunkan ya. Di sini tadi di kisaran 46 volt. Oke, di sini di tegangan 45 volt dia langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini kita naikkan kembali tadi HVR recovery di kisaran 51 volt ya. Oke, kita naikkan kembali tegangannya. Ya, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun kita membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan dari PLN ke inverter ya. Di sini masih dengan prioritas inverter ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Ya, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Kemudian kita akan ubah untuk prioritasnya menjadi prioritas AC.
atau prioritas dari PLN ya. Di sini sudah berpindah ya. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam atau off. Jadi secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya di sini, dan ketika PLN ini hidup kembali atau kembali on, oke, di sini langsung kembali berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan ujikan untuk chargingnya. Kita ubah dulu prioritasnya menjadi prioritas DC. Oke, kita kembali ke prioritas DC. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika baterai ini padam atau off ya, atau baterai habis di sini. Oke, di sini. Dan untuk chargingnya di sini kita harus merubah prioritasnya menjadi prioritas AC terlebih dahulu ya, untuk lakukan charging di sini. Kita tunggu. Dari situ naik ya untuk chargingnya. Kita bisa lihat charging kita berada di prioritas AC ya, prioritas PLN untuk chargingnya ya. Tadi arus charging kisaran 5 ampere ya. Di situ naik dan naik terus. Adanya berfungsi ya untuk chargingnya. Oke, di sini charging berfungsi. Kemudian kita akan ubah ke prioritas DC kembali untuk lakukan pengujian ya. Oke. Di sini saya akan nyalakan baterai untuk lakukan pengujiannya ya, untuk pengujian beban. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini input dari PLN saya off-kan terlebih dahulu ya. Ini saya off-kan untuk lakukan pengujian beban. Oke, di sini saya akan lakukan pengujian beban dengan menggunakan beban blower dan juga beban pemanas ya. Di sini beban blower saya menggunakan 4 buah blower dan juga beban pemanas. Oke, di sini yang pertama kali saya akan nyalakan beban pemanas terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita bisa lihat beban kisaran 1100 wattan lebih ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban blower. Di sini blower pertama kisaran 1500 ya. Kemudian di sini blower kedua 3000 watt. Blower ketiga 4500. Saya tambah menggunakan beban pemanas ya di sini 5000-an watt ya. 5000-an watt lebih. Tambah lagi karena 6000 ya di situ. Oke, kisaran di beban 6000 watt ya. Inverter proteksi off karena ada kelebihan beban. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini di inverter sudah hidup kembali. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban input PLN ya. Di sini input PLN saya nyalakan kembali dan kemudian prioritas kita ganti ke prioritas AC ya. Oke, di sini kita akan bebani kisaran 200-an watt ya. Oke, di sini kisaran 200-an watt. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN padam.
Ya, dia secara otomatis langsung berpindah ke inverter tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali atau kembali on, ya maka secara otomatis langsung berpindah ke PLN kembali ya, tanpa ada kendala untuk perpindahan dari inverter ini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter 5000 watt sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.